Timnas Indonesia tak banyak memiliki waktu persiapan untuk melawan Australia. Di samping itu, Timnas dipastikan membawa sebanyak 29 pemain ke Australia. PSSI mengabarkan bahwa para pemain tersebut langsung berkumpul di negeri Kangguru. PSSI juga memastikan tak ada agenda di Jakarta termasuk latihan. Tidak ada latihan di Jakarta, semua akan berkumpul di Australia, tulis PSSI. Sementara itu sebanyak 4 pemain bakal terbang ke Australia pada hari ini, yakni pada Sabtu 15 Maret. Mereka adalah Justin Hubner, Tom Haye, Sandy Walsh, dan juga Ravel Zraik. Pemain lainnya dijadwalkan menyusul pada tanggal 16 dan juga 17 Maret 2025. Setelah berkumpul semua para pemain akan langsung menjalani sesi latihan yang dipimpin oleh Patrick Kluivert. PSSI optimistis bahwa JS dan juga kawan-kawan tak memerlukan banyak waktu untuk beradaptasi dengan gaya bermain Patrick Kluivert. Hal tersebut didasari karena para pemain sudah mendapatkan menit bermain yang cukup banyak bersama klubnya masing-masing. Patrick Kluivert dan para stafnya akan langsung menjalani latihan perdana dan diikuti semua pemain di Sydney. Dengan menit bermain tinggi di klubnya masing-masing, dipastikan para pemain timnas cepat beradaptasi dengan taktik dan strategi pelatih serta siap memberikan yang terbaik, tutup PSSI. Sebanyak 8 pemain timnas Indonesia sudah berkumpul di Jakarta menjelang pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedatangan para pemain tim merah putih ini diunggah oleh akun media sosial Timnas Indonesia pada Sabtu 15 Maret sore. Tampak pemain sudah mengenakan jersey latihan timnas. Kedelapan pemain tersebut adalah Hernando Ari Sutaryadi, Nadio Argawinata, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Ricky Kambuaya, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, dan juga Septian Bagaskara. Rencananya 8 pemain ini akan berangkat ke Sydney, Australia pada Minggu 16 Maret. Beberapa tim pelatih timnas Indonesia juga akan berangkat dalam rombongan ini. Untuk tim senior sendiri, insya Allah akan mulai berangkat sebagian dari timnya. Ofisialnya yang kemarin sudah berangkat, kata Erick Thohir di Jakarta pada Jumat 14 Maret. Adapun pemain-pemain yang berkiprah di luar negeri yang tersebar di Inggris, Italia, Amerika Serikat, Belgia, Belanda, Jepang, Thailand, dan Malaysia berangkat terpisah. Ada yang bertolak dari kota asal klub yang dibelanya pada Sabtu 15 Maret, ada juga yang Minggu 16 Maret. Waktu keberangkatan ini tergantung jadwal pertandingan dari klub masing-masing. Setidaknya ada 4 pemain diaspora timnas Indonesia yang akan tiba lebih cepat di Sydney, Australia, jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keempat pemain tersebut seperti yang telah dijelaskan adalah Ravel Zraik, Tom Haye, Sandy Walsh, dan juga Justin Hubner. Ya, dari banyaknya pemain diaspora, Tom Haye, Hubner, Walsh, dan juga Ravel Zraik dipastikan akan tiba lebih dahulu. Pasalnya, mereka telah menyelesaikan laga terakhir bersama klubnya masing-masing. 4 pemain itu akan menjadi gelombang pertama rombongan diaspora yang tiba di Sydney terlebih dahulu. Haye berangkat dari Belanda pada Sabtu 15 Maret setelah menjalani laga terakhir bersama klubnya Almere City. Sementara Hubner berangkat dari Inggris setelah memainkan laga terakhir pada Jumat 14 Maret malam untuk Wolves U21. Kemudian Sandy Walsh sendiri bertolak dari Jepang usai terakhir bermain bagi klubnya di AFC Champions League pada 11 Maret yang lalu. Sedangkan Ravel Zraik terakhir turun bermain pada 8 Maret saat Brisbane Roar ditahan imbang 1-1 oleh Adelaide United. Diketahui mereka akan tiba di Sydney pada Minggu 16 Maret. Kemudian pemain diaspora yang lainnya baru akan menyusul setelah melakukan laga terakhir bersama klubnya. 4 pemain gelombang pertama itu akan tiba di Sydney pada Minggu 16 Maret. Sementara pemain yang bermain di Eropa akan langsung ke Sydney, Australia, usai mereka menyelesaikan kewajibannya membela klub masing-masing. Ada yang berangkat pada Minggu 16 Maret ataupun Senin 17 Maret, terang PSSI. Pemain FC Copenhagen Kevin Dix tak sabar segera bermain di laga timnas Indonesia versus Australia di matchday ke-7 Grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kevin Dix pun sudah berencana berangkat ke Sydney, Australia pada Senin depan 17 Maret 2025. Ya, Kevin Dix merupakan salah satu pemain abroad yang berkarir di Denmark. Dia membela FC Copenhagen yang akan bertanding melawan Viborg di lanjutan Liga Denmark 16 Maret. Kevin Dix kemungkinan besar akan diturunkan dalam pertandingan itu. Setelahnya, pemain berusia 28 tahun tersebut akan berangkat ke Australia pada tanggal 17 Maret 2025 mendatang.
Saya harus terbang ke Sydney pada hari Senin, jadi itu akan menjadi perbedaan yang sangat besar, ujar Kevin Dix dalam kanal YouTube Copenhagen Sunday Sabtu 15 Maret 2025. Tetapi itu juga bagus, saya pikir bermain untuk tim nasional di negara-negara seperti Australia sekarang mencari kesempatan karena kita tahu apa yang harus kita lakukan, tambahnya. Akun media sosial FIFA menyoroti persaingan grup C fase ketiga zona Asia kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dihuni oleh timnas Indonesia. Saat ini dari 6 pertandingan yang sudah berlangsung, Jepang memimpin klasemen sementara dengan 16 poin. Tepat di bawah Jepang ada Australia yang telah membukukan 7 poin. Adapun Indonesia berada di urutan ketiga dengan 6 poin. Jumlah poin Indonesia ini sama dengan Arab Saudi, Bahrain dan juga China. Dan untuk sementara Indonesia unggul selisih gol. Dengan poin seperti ini dan ditambah tersisa 4 laga yang tersisa, maka Australia, Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan juga China sama-sama punya potensi menjadi runner-up grup dan juga lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, kata ketat, hanya satu kata ini yang dituliskan oleh FIFA untuk menggambarkan persaingan sengit Australia, Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan juga China menjelang pertandingan ke-7. Timnas Indonesia akan mendapatkan kekuatan baru saat melawan Australia dan juga Bahrain. 4 pemain yakni Oleh Romeni, Dean James, Emil Audero, dan juga Joe Pelopessi akan debut pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu Tom Haye menjelaskan bahwa dia sebenarnya tidak mengenal dekat 4 pemain tersebut. Namun, dia tidak sabar untuk segera bertemu dengan mereka saat bertugas bersama timnas. Menurutnya, debut bersama skuad Garuda ada pengalaman yang spesial dan mereka akan segera merasakannya. Pemain Almere City ini melanjutkan, saat ini chemistry antar pemain di timnas sangatlah baik. Apalagi mereka datang dengan modal kemenangan atas Arab Saudi di laga terakhir. Menurutnya tidak butuh waktu lama bagi 4 pemain tersebut bisa beradaptasi di tim. Dan hal ini membuat Tom Haye tidak perlu sibuk untuk mendekatkan pemain baru tersebut dengan tim yang ada. Haye menambahkan, kondisi tim juga sangat positif saat ini. Mereka sangat terbuka saat ada pemain baru yang akan membela timnas, dan ini tentunya menjadi aspek penting karena mereka sama-sama bertarung demi nama baik Indonesia di ajang internasional. Gelandang Tom Haye menargetkan meraih 6 poin bersama timnas Indonesia saat melawan Australia dan juga Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami akan bermain di sana untuk menang. Kami tidak ingin pergi ke Australia hanya untuk meraih hasil imbang. Kami ingin menang, ucap Tom Haye dalam podcast The Haye Way Jumat 15 Maret. Di rumah kami juga ingin meraih kemenangan kandang melawan Bahrain. Jadi berapa poin yang bisa diraih? Target objektifnya 6, ujar mantan pemain Heerenveen itu. Namun Tom Haye ingin mengingatkan supporter timnas Indonesia bahwa terkadang dalam pertandingan sepak bola semuanya bisa terjadi. Tapi kita tidak tahu bagaimana pertandingan berkembang. Terkadang di pertandingan Anda punya perasaan harus berjuang meraih hasil imbang. Terkadang kita bisa meraih lebih kuat dan bisa menang. Tentu kami selalu ingin meraih menang, tapi kita juga harus berusaha membaca arah pertandingan, ucap Tom Haye. Lebih lanjut, Tom Haye mengakui laga melawan Australia bisa jadi pertandingan yang lebih berat bagi timnas Indonesia. Saya ingat di pertemuan pertama lawan Australia itu pertandingan yang ketat, seimbang, mengandalkan fisik. Kedua tim tidak mendapatkan banyak peluang. Itu pertandingan yang ketat, laga paling seimbang di grup itu. Sekarang kami akan menjadi laga yang berat di Australia. Tapi salah satu yang dinanti, saya tidak sabar main lawan Australia, kata Haye menambahkan. Timnas Indonesia bakal naik ke posisi kedua klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kelar melawan timnas Australia pada Kamis 20 Maret 2025 pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika kondisi tersebut ingin terjadi. Ya, timnas Indonesia wajib menang atas timnas Australia jika ingin naik ke posisi kedua. Meski laga digelar di markas lawan yakni Sydney Football Stadium, peluang timnas Indonesia untuk meraih kemenangan tetaplah terbuka. Sementara itu, selain laga timnas Indonesia versus Australia pada Kamis 20 Maret, digelar laga Arab Saudi versus China pada Jumat 21 Maret